Soal pengeroyokan Ade Armando, Mahfud MD brutal. Basar, bulan puasa, munafik, pengkhianat, penjilat. Sadar kamu, sadar bulan puasa. Basar, sadar bulan puasa lo. Munafik. Saya sudah melihat track recordnya Ade Armando ini adalah seorang provokator ulung, yang banyak apa yang disampaikan ini membuat gaduh, dan isu itu yang bersinggungan dengan agama, dan ini sangat sensitif bagi rakyat besar yang merasa terhina oleh cetusan-cetusan atau cara mengeksplorasi narasi oleh Cokro TV itu dipendam sebagai dendam. Nah, saya mau terangkan itu karena saya berkali-kali juga diperlakukan sama oleh Cokro TV, itu dihina, dicaci maki, diolok-olok segala macam itu, soal tanah sentul, soal macam-macam itu. Tapi saya anggap bahwa saya nggak melayani itu karena saya anggap itu kekonyolan. Tapi tidak semua orang mampu menahan threshold kejengkelan itu. Jadi sekali lagi kita ingin agar supaya peristiwa ini jadi pelajaran psikososial, itu pertama. Yang kedua baru kita minta supaya betul-betul diusut, dan itu udah kalau kita bilang diusut ya itu ya normatifnya begitu. Dan itu memang tugas pemerintah, kita tugas kepolisian, kita minta apa nggak minta itu akan dilakukan. Mungkin yang lebih baik kita himbau si pemukul itu datang aja menyerahkan diri, mengatakan bahwa ya saya memang melakukan itu, dan dia buka aja bahwa saya dendam, saya kesel segala macam. Saya lihat mak-mak di situ masih bertengkar dengan Ade Armando. Jadi kita akhirnya bisa berdamai dengan keadaan kalau dibuka aja tuh. Kasih jaminan bahwa si pemukul itu akan kena hukuman pasti, tapi dia juga bisa jadi semacam justice kolaborator, mengatakan kami dendam, kami memang marah Ade Armando dari situ. Walaupun Ade mau bilang bersama dengan kami, tapi kami curiga dia. Supaya orang tahu, dan kelompok Ade Armando juga paham bahwa ada dendam sebetulnya. Dan lebih dari itu, Presiden Jokowi dan kabinet harus bertanggung jawab karena isu ini dimulai oleh kalangan istana. Kita hanya bisa menduga-duga ya, apa penyebabnya? Ya penyebabnya adalah yang tadi. Saya kira kemarahan yang sudah menggumpal ya. Kemarahan yang tidak bisa tersalurkan selama ini, dan tiba-tiba menemukan momentumnya, itu yang harus kita pahami. Karena saya juga mendengarkan cerita juga, misalnya kelompok orang yang suka mengadu-ngadu ya, mengadu-ngadu orang yang kritis pada pemerintahan Presiden Jokowi pernah juga hadir dalam sebuah pertemuan dan dia salah masuk. Begitu dia tahu di pertemuan itu, dia melarikan diri. Itu menunjukkan bahwa sikap mengolok-olok, mengadukan orang ke mempidanakan orang, itu adalah sikap yang tidak baik yang sebenarnya memunculkan kemarahan rakyat juga. Kan begitu dikatakan oleh seorang teman Ade Armando. Jadi jangan bermain di dalam yang sering kita sebut sebagai secara sosiologis ini bangsa ini tinggal perlu satu puntung berasap untuk membakar ranting kering, dan ini adalah pelajaran bagi mereka yang mengandalkan big data, seolah-olah big data itu jadi alat untuk bertahan pada kekuasaan. Sekarang Ade Armando jadi korban dari big data sebetulnya kan, dan itu sebetulnya kita lihat. Tapi saya sebagai teman Ade Armando menganggap bahwa tetap harus diperiksa secara hukum, dan rajutan kebangsaan kita harus betul-betul kita rapikan ulang. Karena nanti mahasiswa menganggap bahwa itu kami yang lakukan, padahal itu pasti bukan mahasiswa yang lakukan. Kalau mahasiswa lakukan ya udah, itu Ade Armando mungkin selesai di situ, karena itu massa yang nggak bisa ditahan. Justru teman-teman mahasiswa yang bahkan pers di situ juga bingung kok tiba-tiba terjadi kejadian seperti itu. Jadi sekali lagi dua hal mesti kita tekankan. Ade Armando adalah korban dari elemen dendam yang beroperasi dalam sosial teks kita, yang justru diproduksi dari istana. Karena istana tidak bisa menghentikan isu itu lebih awal, isu data ini dari awal. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara. Ini terkait insiden pengeroyokan pegiat media sosial Ade Armando. Seperti diketahui, Ade Armando babak belur dikeroyok massa demo di depan gedung DPR RI Senin 11 April 2022.
Mahfud mengatakan, "Saya atas nama pemerintah menyayangkan apa yang menimpa Ade Armando pada akhir acara di mana terjadi pengeroyokan brutal itu." Mahfud menegaskan bahwa dirinya sudah meminta pihak kepolisian untuk menindak tegas pelaku pengeroyokan tersebut. Siapapun pelakunya, apapun motifnya, dan apapun afiliasi politik supaya ditindak secara tegas, secara hukum. Menurutnya, jika hal-hal seperti itu ditoleransi, akan berbahaya bagi kelangsungan negara Indonesia. Mahfud juga mengaku sudah berkomunikasi dengan Polri terkait pelaku pengeroyokan Ade Armando. Seperti diketahui, Ade Armando dikeroyok massa demo hingga tak berdaya di depan gedung DPR RI Senin 11 April 2022. Pengeroyokan itu diduga atas dasar ketidaksukaan kelompok tertentu terhadap isu yang pernah dikritik atau diutarakan oleh Ade Armando. Kan begitu dikatakan oleh seorang teman Ade Armando. Jadi jangan bermain di dalam yang sering kita sebut sebagai secara sosiologis ini bangsa ini tinggal perlu satu puntung berasap untuk membakar ranting kering. Dan ini adalah pelajaran bagi mereka yang mengandalkan big data. Seolah-olah big data itu jadi alat untuk bertahan pada kekuasaan. Sekarang Ade Armando jadi korban dari big data sebetulnya kan. Dan itu sebetulnya kita lihat. Tapi saya sebagai teman Ade Armando menganggap bahwa tetap harus diperiksa secara hukum dan rajutan kebangsaan kita harus betul-betul kita rapikan ulang. Karena nanti mahasiswa menganggap bahwa itu kami yang lakukan tuh. Padahal itu pasti bukan mahasiswa yang lakukan. Kalau mahasiswa lakukan ya udah itu Ade Armando mungkin selesai di situ karena itu massa yang nggak bisa ditahan. Justru teman-teman mahasiswa yang bahkan pers di situ juga bingung kok tiba-tiba terjadi kejadian seperti itu. Jadi sekali lagi dua hal mesti kita tekankan. Ade Armando adalah korban dari elemen dendam yang beroperasi dalam sosial teks kita yang justru diproduksi dari istana. Karena istana tidak bisa menghentikan isu itu lebih awal, isu data ini dari awal. Ya. Nah ini yang saya Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara. Ini terkait insiden pengeroyokan pegiat media sosial Ade Armando. Seperti diketahui, Ade Armando babak belur dikeroyok massa demo di depan gedung DPR RI Senin 11 April 2022. Mahfud mengatakan, "Saya atas nama pemerintah menyayangkan apa yang menimpa Ade Armando pada akhir acara di mana terjadi pengeroyokan brutal itu." Mahfud menegaskan bahwa dirinya sudah meminta pihak kepolisian untuk menindak tegas pelaku pengeroyokan tersebut. Siapapun pelakunya, apapun motifnya, dan apapun afiliasi politik supaya ditindak secara tegas, secara hukum. Menurutnya, jika hal-hal seperti itu ditoleransi, akan berbahaya bagi kelangsungan negara Indonesia. Mahfud juga mengaku sudah berkomunikasi dengan Polri terkait pelaku pengeroyokan Ade Armando. Seperti diketahui, Ade Armando dikeroyok massa demo hingga tak berdaya di depan gedung DPR RI Senin 11 April 2022. Pengeroyokan itu diduga atas dasar ketidaksukaan kelompok tertentu terhadap isu yang pernah dikritik atau diutarakan oleh Ade Armando.